Berapa nilai asetnya kalau bisa ditaksir? Udah M lah, udah kepala M. Karena saya tadi lihat kan Sudah ada kebun kelapa udah sawit, iya, dia rumah punya sawit, gedong, tanah banyak, mobil segala macam. mobil. Tadi yang tertinggi berapa? 10 Yang juta. 10 juta. Itu bisa menghasilkan berapa, Bang? Kisaran 1,5 juta sampai 2 juta sehari. Cukup ya untuk membeli kemewahan Cukup. tanpa usaha yang Tanpa lain. usaha yang lain. Besoknya saya telepon Budi, gimana istri kamu, Bud? Ya mendingan. Terus kamu gimana? Ya saya udah mendingan juga, udah rada sehat, Bang. Nah, istri kamu dalam kondisi sakit begitu, anak kamu tetap mau nyusu? Oh tetap, dia mah nggak tahu mau dia sakit, mau dia sehat. Kalau susu tetap, karena badan seperti tengkorak, sudah habis semua. Istrinya meninggal. Berarti tempat itu untuk tuyul-tuyulnya, tuyul-tuyul KW1 nih kayaknya. Selalu KW1. tokcer ya. Iya, Mereka yang datang langsung berhasil. Gimana ini kalau mereka nonton? Saya yakin Budi enjoy aja dan pasti ketawa. Gitu. Nggak akan marah deh. Tidak akan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Kali ini saya berada di sebuah daerah agak terpencil lah dari kota nih. Ketemu lagi dengan Abah Majam. Nah, sudah pada kenal dengan Abah Majam kan? Ceritanya kalau belum nonton ada di atas, nonton dulu. Kisah yang paling menarik tuh di tahun 2022 tentang perjalanan dari Abah Majam. Tapi Abah Majam masih memiliki kisah yang lainnya, yaitu mengantarkan temannya membeli tuyul. Ini cerita zaman sekarang juga, masih banyak orang yang ingin memiliki tuyul katanya. Tapi sekarang lebih ke arah tuyul online, Mbak ya. Kalau Abah tuyul beneran. Tuyul beneran. Tuyul beneran. Bagaimana kisahnya? Tahan dulu karena kita mau promosi kaos dulu, Bah. Boleh. Nah, Bah, Abah udah pernah lihat produk dari Malam Mencekam kan? Wah iya, Ini mantap. salah satu produksi dari kita. Ada 11 desain. 11 desain. Iya, 11 desain. Ini contoh saja. Jadi untuk kalian yang ingin memiliki kaos ini silahkan ke Tokopedia untuk melihat jenis-jenisnya, gambar-gambarnya. Di Tokopedia harga lebih mahal, tapi kalau beli di sini lewat admin harganya hanya Rp120.000 dan gratis ongkir untuk Jabodetabek. Gitu. Bahannya bagus ini. Iya. Combat S24. Oke ya, Bah ya ini ya. Iya, mantap banget. Adem. Iya. Terima kasih, Bah. Nah, itu penilaian dari Abah. Mudah-mudahan sobat tertarik dan ingin memiliki merchandise dari kami, silahkan langsung pesan sekarang juga. Terima kasih, Bah, atas penilaian kaosnya, Bah. Sama-sama. Sekarang kita tanya dulu Abah nih, Bah. Lama kita nggak ketemu ya, berapa minggu gitu. Iya, Pak. Sekarang ketemu lagi, Abah akan cerita tentang tuyul. Gimana, Bah, kisahnya? Itu sekarang tahun 2005. Dalam posisi waktu itu saya masih aktif di dunia gendam. Sebelum hijrah berarti, Bah ya? Sebelum hijrah, jauh sebelum hijrah. Kondisi Abah waktu itu sudah Mapan kan kehidupan saya Oke. waktu itu.
Teman ini belum mapan. Belum, karena dia berangkat dari Jawa, datanglah ke pasar, ketemu ke pasar waktu saya itu waktu ngopi dengan teman-teman, ngobrol apa ke sana ke sini sambil mencari target waktu itu. Ternyata waktu hari itu target tidak terpenuhi. Secara tiba-tiba adalah seorang katakanlah teman datang membawa baju dagangan. Saya Siapa namanya, Bah? ini namanya saya samarkan namanya Budi. Budi. Karena privasi yang dijaga. Secara dari kejauhan itu secara samar, apakah itu teman saya di Jawa, apakah bukan. Akhirnya saya coba mendekati dia, ternyata iya, ngobrol. Kamu sekarang kok di sini? Saya dan iya, saya jual baju dari mulai di Lampung, kata dia. Gimana hasilnya di Lampung? Susah, ini begini, nombok terus. Sedangkan di Lampung berapa tahun? 1 tahun saya menjalani di Lampung, jual baju, nggak berhasil. Oh gitu. Nah, saya coba langsung ke Jambi jual baju juga. Gimana hasilnya? Sekarang udah sampai berapa bulan? Kata saya, kamu di Jambi nih 8 bulan, Bang. Hasil apa yang kamu dapat di Jambi? Sama seperti di Lampung, nombok dan nombok lagi. Terus selain jual baju, kamu jual apa lagi sebelumnya? Saya banting setir buat jualan bakso keliling dari kampung. Apa yang kamu dapat? Masih juga belum bisa. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Simpang Kawat. Iya, sedangkan saya di Kota Baru tapi masih 1 kecamatan. Ya sudah, kamu coba main ke rumah saya. Diajaklah teman ke rumah saya. Wah, kamu sekarang hidupannya mapan, serba kecukupan. Apa, kata dia. Akhirnya saya kan, karena saya kasihan, ya akhirnya saya buka. Saya mempelajari ilmu gendam. Gimana sih belajarnya? Ya saya belajar waktu masih di Jawa. Bisa nggak antar saya ke Jawa? Ngapain juga kamu? Kata saya tuh belajar begituan. Coba kamu jualan lagi, coba lagi. Ya sudah. Setelah itu dia pulang. Malam telepon. Saya nggak bisa tidur, mikirin aja kamu. Kenapa? Udah, kamu coba dulu usaha kamu ini yang baru, apa, jual bakso apa. Iya, akhirnya 1 minggu jual bakso belum tanpa hasil. 2 minggu sampai 3 bulan. 3 bulan belum ada hasil. Akhirnya dia cari info di luaran karena sudah putus asa. Dia ingin arti kata ngipri gitu. Nah, begitu dia 2 minggu ke rumah, 2 minggu kemudian datang ke rumah saya. Bang, aku pinjam duit sih, bantu aku. Kamu mau bantu apa? Kata saya, buat apa uangnya? Buat modal apa buat apa? Enggak, saya mau beli tuyul. Tolong saya antar ke gunung. Ah, kamu ini, kata saya kan, janganlah yang lain begitu. Udah, saya udah putus asa untuk hidup. Jual baju seperti abang kelihat, gak ada hasil. Jual bakso sama juga. Cobalah nanti kamu datang lagi minggu depan. Dari situ saya berpikir. Akhirnya saya konsultasi dengan istri, dengan anak. Coba kasih pinjem, gak masalah. Hari besoknya, waktu itu hari Rabu, hari Selasa, jam 7 pagi dia datang ke rumah.
Bang anter lah bang, cuma nganter aja akhirnya. Oh ya sudah, cuman saya nanti nganter abis asar karena sekarang masih pagi, saya belum bisa. Sepulangnya asar, saya pulang dari aktivitas seperti biasa. Asar saya berangkat pakai mobil saya, sampailah tuh. Jauh jaraknya bang? Lumayan. Berapa jam perjalanan? Ya antar kisaran 6 jam, 4 sampai 6 jam. Dari kota? Dari kota sampai ke. Akhirnya sampailah ke tuh. Udah sampai di situ malam. Ya sudah kalau begitu enak tidur di mobil aja kata saya tuh. Akhirnya kita bertiga waktu itu berangkat itu tidur di mobil. Keesokan harinya dia ya biasa aktivitas yang ngopi dulu, cari warung terdekat ngopi sambil sarapan. Sudah begitu agak siangan, kisaran jam 8 jam 9 baru menanya info masalah kuncen. Waktu itu katakanlah kuncennya itu saya samarkan namanya Pak Maman waktu itu. Pak Maman itu banyak ngobrol masalah hal-hal mistis yang akan si Budi ini mau jalanin. Sebenarnya kamu ini datang ke sini ini maunya apa? Maunya ngipri babi apa ngipri yang lain? Enggak. Saya menurut info katanya lebih enak ngipri ke tuyul. Akhirnya setelah ngobrol dengan kuncen, apa saja yang perlu saya siapkan? Ya kamu cari perlengkapan bayi. Perlengkapan dari mulai popok, selimut, baju bayi, dan lain-lain yang berhubungan dengan bayi. Tapi dengan satu syarat, itu kamu mendapatkan itu dari hasil mencuri. Akhirnya kita pulang. Sebelum aksi karena mencari perlengkapan dulu, alat-alat. Jadi kita pulang arah ke desa seberang mencari ya, perlengkapan yang dimaksud dengan kuncen itu. Setelah dapat, langsung malam-malam juga kita berangkat lagi. Berangkat dari situ saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri. Setelah ritual masuk, teman saya itu membeli tuyul itu yang dengan harga yang terendah. Berapa itu bang? Itu waktu itu kisaran 2,5 juta. Itu tuh yang terendahnya. Itu sampai kisaran 10 juta. Paling mahal itu? Paling mahal. Akhirnya teman saya masuk ke dalam satu ruangan dekat pantai waktu itu, katakanlah segara atau danau itu. Di situ ada satu pondok. Nah, teman masuk di dalam dengan kuncen, sedangkan saya menunggu di luar. Dari mulai masuk jam 7 sampai subuh. Di malam itu kisaran jam 11 sampai jam 2 itu saya tidak boro-boro bisa tidur. Karena di daerah itu seperti pasar, malam itu seperti pasar, ramai sekali, ramai. Banyak anak kecil berlarian, anak kecil jajan, seperti saya menyaksikan itu pasar malam. Padahal di situ itu tidak ada pasar malam, artinya katakan gunung, bukit. Itu ketinggian gunung berapa pak? Itu tidak terlalu tinggi, baratnya tuh kalau kisaran antara 200 meter apa 300 meter ya tingginya itu. Masih masuk mobil? Menanjak masuk mobil. Itu. Saya menyaksikan sendiri orang menangis, anak-anak kecil berlarian. Itulah yang saya maksud itu tuyul. Jadi di saat teman saya mau ngambil misalkan tuyulnya ini si A, kawan-kawannya menangis takut terpisahkan. Gitu. Dan di situ pun seperti ada penyekat. Tuyul yang harga murah, katakan maaf, harga murah itu tuyulnya jelek, ibaratnya tuh kotor, hitam. Itu tuyul yang agak
mahal dikit, agak bersih. Kemampuannya juga terbatas kalau yang murah. Kemampuannya terbatas. Jadi misalkan yang terendah mungkin ngambil uangnya itu yang terendahnya. Ibaratnya misalkan pecahan 5.000, pecahan 10.000, pecahan 20.000 kan waktu itu. Itu yang misalkan yang terendah itu 5.000, dia nggak bisa ngambil yang tinggi. Itu. Sehari pun dibatas. Sehari pun dibatas itu. Batasannya itu kan antara dia operasi itu ya kisaran sehari itu dia mendapatkan 300 sampai 500.000 dalam sehari itu. Akhirnya sampai tidak tidurnya sama sekali. Setelah subuh teman saya si Budi ini keluar, akhirnya dikasih satu seperti tempat susu dot oleh si Kuncen itu. Akhirnya pulanglah kita di mobil cerita, Bud, kamu kata Kuncen apa aja yang perlu kamu siapin nanti setelah kamu membeli tuyul ini. Istri harus siap menetein. Kalau dia nggak mau netein gimana? Ya dia nggak mau kerja. Oh gitu Bud, kamu sudah konsultasi dengan istri apa resikonya nanti ke depannya? Itu saya sudah konsultasi, cuman saya tidak mendetail bahwa nanti akan badan habis akan itu. Saya tidak cerita begitu, cuman istri saya menyanggupi karena kebutuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan. Dengan perjalanan waktu si Budi sebulan 2 bulan keno ekonominya sudah akan membaik. Dari mulai dia nggak punya transportasi seperti sepeda, dia akhirnya beli motor dalam waktu 3 bulan. Akhirnya dengan berjalannya waktu 1 tahun dia beli tanah. Kemudian berjalan lagi dia mengumpulkan materi sampai berdirilah rumah. Arti kata rumah permanen tapi belum semewah yang saya lihat sekarang. Kemudian berjalannya waktu 1 tahun, si istri tanpa sebab badan tambah habis karena tidak menyusuin, yang dikuras hanya darah. Sedangkan istri si Budi ini nggak hamil. Akhirnya istrinya itu sampai sakit karena badan seperti tengkorak, sudah habis semua. Istrinya meninggal. Akhirnya si Budi galau, gelisah. Si tuyul nggak mau kerja karena dia belum punya istri lagi untuk menyusuinnya. Tapi nggak kabur tuyulnya? Tuyulnya hampir kabur. Akhirnya si Budi bermainlah, katakan punya selingkuhan, calon istri. Calon istri siapa yang mau istilahnya suruh netein tuyul dalam keadaan mata yang sehat, dalam pikiran yang sehat. Semua cewek nggak mungkin ada yang mau. Si Budi tambah galau lagi. Akhirnya Budi menikahlah dengan seorang yang disabilitas lah, arti kata gitu, idiot. Ibaratnya kan asal nikah aja lah, yang penting si tuyul ini bisa nyusu. Akhirnya si tuyul pun nyusu lagi, apalagi akhirnya operasi lagi dengan menikah dengan si yang disabilitas ini sampai 3 tahun. Kehidupan ekonominya luar biasa, sudah mobil sudah 2 dalam waktu 3 tahun. Waktu itu kan saya main tanpa sengaja, waktu itu saya habis belanja. Waktu itu saya sama istri saya itu main ke tempat Budi. Ngobrol lah kami. Ngobrol. Saya punya anak kecil. Usia masih 3 tahun, katakan di balita. Anak saya tanpa sengaja melihat tuyulnya si Budi itu duduk di Budi. Anak saya nangis. Nah, setelah itu karena ketidaknyamanan saya karena anak saya susah untuk didiamkan, akhirnya saya pulang. Sebelum pulang saya beli rokok di warung itu.
beli rokok sambil anak saya beli jajan, ceritalah si ibu-ibu ada 3 orang ibu itu menceritakan keluhan bahwa setiap habis maghrib hilang uang. Itu pun kejadiannya setiap hari. Akhirnya keesokan harinya saya panggil Budi, Bud, sini kita ngopi di pasar yuk. Yalah, ngobrol pasar, ngobrol. Saya ceritakan ke Budi dengan 4 mata saya dengan Budi aja. Bud, kamu operasi jangan di rumah dong, di daerah kamu sendiri. Karena apa? Karena sudah mencium tetangga-tetangga setiap hari hilang uang. Oh iya dah, hanya tersenyum saja. Itu maksud saya, kamu kalau mau begitu di luar ya susah bang. Dimana bumi dipijak ya tuyul itu ikut aku. Kalau menurut cerita si Budi ya seperti dalam film-film ngambilnya si tuyul itu. Cuman saya di sekitaran rumah Budi, karena rumah saya dengan Budi kan jauh. Di tempat dia tinggal itu tetangganya setiap hari itu pasti ada yang hilang uang. Itu daerah desa atau kota? Itu daerah desa. Masuknya kota, di kota. Di satu kecamatan beda desa gitu. Nah, di desa itu hampir tiap malam, hampir tiap ya sore pasti ada uang yang hilang. Kalau Budinya di mana? Misalkan Budinya ada di tempat si A. Oh iya, si anak ini selalu ikut di mana Budi berada. Ciri-cirinya apa? Kalau orang Ciri-cirinya banyak masuk ke kantong. Dia kalau berjalan banyak ke kantong, dan satunya selalu begini. Bukan seperti orang bilang di belakang digendong itu. Bukan. Saya menyaksikan sendiri si Budi itu selalu begini. Tangan yang satunya Tangan kemana? satunya biasa gini. Artinya apa tuh, megang apa gitu? Tuyulnya di sini. Di kantong. Di kantong. Dan tuyul pun tidak disuruh pun dia sudah mengerti dengan tugasnya, karena kewajiban dia, hak dia itu sudah dipenuhin, yaitu dia hanya minta susu doang. Setelah dipenuhin, apapun yang tuannya minta dia pasti tidak akan menolak. Kemudian si Budi menceritakan bahwa temannya juga yang dari Jawa juga akan ke sini dan ingin mengikuti jejak saya. Ya sudah Bud, kalau teman kamu memang udah susah ingin seperti kamu sendiri yang ngantar. Kalau saya sih hanya membantu kamu karena kamu itu kan kelihatan lagi susahnya. Iya bang, nanti itu saya ngatur sendiri itu sih. Kemudian apa yang terjadi dengan istrinya sama seperti istri yang sebelumnya. 3 tahun istrinya sakit, habis badannya, meninggal pula. Akhirnya si Budi datang lagi ke Kuncen. Sama Kuncen, jawabannya seperti awal. Kamu harus, kalau mau berterus berusaha dengan tuyul, kamu harus menikah lagi. Nah itu pantangannya satu itu ya harus ibu menyusuin. Saya pernah menanyakan, Bud, apa yang nggak boleh dari Kuncen? Dia cuma hanya tertawa senyum saja. Muslim dia? Dia Muslim. Dia nggak cerita ke saya bahwa pantangannya apa sih. Yang jelas dia tidak menyumbang ke masjid, dia tidak menyumbang ke ibadah. Bingung. Ajaklah saya ke karaoke, udahlah daripada pusing kita ke karaoke ngobrol nyanyi apa kamu. Besoknya begitu lagi sampai 3 minggu. Setelah 3 minggu si tuyul sudah mulai galau, belum ada ibu susunya. Dari situ Budi masuk kampung, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, cari yang keterbelakangan. Sampai dia datang ke daerah Muara Bungo waktu itu. Waktu itu saya tidak ikut. Dia berangkat, dapat. Sobat saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya.
dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Gadis lagi dengan posisi sama, disabilitas lagi. Dari situ perjalanan ya seperti itu. Dalam kisah itu si Budi semakin makmur, semakin kaya, semakin banyak rumah di daerah itu, semakin beli tanah lagi, beli sawit, beli kebun sawit, semakin kaya. Nggak ada yang curiga Warga dia taunya itu saudagar, saudagar baju gitu. Padahal dagang juga enggak. Padahal dagang enggak. Suatu hari, waktu itu hari Minggu, saya bertiga, itu teman-teman dekat saya, Budi dengan Erul, bertiga kita hari Minggu itu kita lari, jogging dari mulai keluar rumah. Kita janjian nanti ketemu kita di mana nih, ya sudah di Sipin aja waktu itu. Ya udah kita berlari sampai ke Sipin. Akhirnya sampai kilometer 12 lari kita, si Budi bertemu dengan temannya itu tuh. Bud, dia lagi lari si Budi biasa dengan setelannya, tangannya itu masuk, datang ke teman. Woi, tanpa sengaja Budi ini melepaskan dari saku. Akhirnya dalam jarak 3 meter si Budi jatuh, gitu. Jatuh, lumayan luka. Akhirnya kita bawa ke klinik, diobatin apa Budi. Setelah itu saya tanya ke Budi, kenapa kamu jatuh? Padahal itu jalan bagus. Saya nggak sengaja membuang anak saya. Oh begitu Bud? Iya. Oh kamu membuang anak? Iya. Dia marah, akhirnya si anak itu menarik kaki saya dan saya jatuh tersungkur. Udah yuk kita pulang. Ayo pulang, antar ke Budi. Saya lebih kaget lagi setelah ngantar Budi pulang, istrinya itu keadaan sakit. Berarti istri keberapa itu, Bah? Istri yang ketiga. Ketiga ya? Iya. Sakit, panas, menggigil. Si Budinya baru jatuh, istrinya sakit. Nah, pertanyaan saya, dalam kondisi istri yang sakit itu, apakah dia sanggup untuk menyusui anak-anaknya, kan itu dalam hati saya. Akhirnya saya pulang. Besoknya saya telepon Budi, gimana istri kamu Bud? Ya mendingan. Terus kamu gimana? Ya saya udah mendingan juga, udah rada sehat bang. Nah istri kamu dalam kondisi sakit begitu, anak kamu tetap mau nyusu? Oh tetap, dia mah nggak tahu mau dia sakit, mau dia sehat. Kalau susu tetap. Kalau gitu kasihan kamu. Ya itulah resiko dari apa yang saya inginkan. Saya kurang lebih waktu itu mengikuti kisahnya Budi itu 3 tahun, 4 tahun setengah sepeninggalan saya waktu masih di Jambi. Cuman dia sayangnya tidak bisa menikmati hasil seutuhnya ibaratnya. Dari mulai baju, fashion, seharian dia hanya sederhana. Tidak menunjukkan saya ini orang kaya. Saya pikir kamu ini Bud, dengan hal yang begini, kehidupan kamu begini, banyak uang kamu percuma. Yang kamu nikmatin hanya keterbatasan aja, dari mulai baju, celana. Kamu seperti gembel kalau kata saya. Ya habis gimana bang? Nah terus kamu ini uang buat apa? Kamu punya banyak aset, sedangkan kamu menikmatinya hanya terbatas. Itu mah urusan saya dengan istri saya gitu.
Yang penting secara batin saya sudah senang. Oh, yang kamu kejar batin, oh ya sudah, kata saya gitu. Karena dalam penampilan orang tidak menyangka bahwa si Budi ini orang kaya, tidak akan menyangka. Hanya tetangganya yang tahu bahwa Budi itu orang kaya. Terus teman yang waktu itu mau mengajak, saya tolak waktu itu karena saya nggak kenal dengan beliau. Akhirnya Budi yang mengajak. Mungkin cerita si Budi si sukses, tapi bukan di daerah itu juga. Saya pulang ke Jawa. Sebelum pulang ke Jawa, dia banyak membantu saya dalam proses kepulangan saya di Jawa itu. Akhirnya dengan kemewahannya itu Budi semakin pelit, semakin sombong. Yang dulunya waktu masih belum katakan mewah, masih mau berbagi dengan teman untuk poya-poya, setelah merasa mapan dan memang kuat, semakin pelit ini Budi itu. Keluarganya nggak tahu? Keluarganya nggak tahu, taunya dia jual baju. Berangkat dari Jawa itu dia jual baju. Pas operasi ada nggak kesialannya? Kesialannya Budi, saya waktu mendengar cerita dari Budi hampir mulus semua. Hampir tidak ada gagal dalam operasi. Kesialannya ataupun apa, dia memang orang yang beruntung di hal-hal yang begitu. Suasana rumahnya seperti apa, Mbah? Mewah banget. Jadi kesannya itu seperti kalau sekarang sih ibaratnya kayak rumah-rumah Eropa begitu, bentuknya tinggi. Cuman banyak ruangan-ruangan kosong saya lihat. Ada satu kamar yang tertutup, yang hanya Budi saja yang bisa masuk ke kamar itu, dan istri pun tidak. Saya waktu itu nggak menanyakan, takut ketersinggungan. Sepi suasana rumahnya? Sepi. Karena nggak punya anak kan? Karena nggak punya anak. Pembantu rumah tangga? Tidak ada. Berdua aja Jadi, dengan istri? berdua aja dengan istrinya itu. Rumah segitu mewahnya, saya begitu masuk seperti di pasar. Suasananya bau, hawanya itu seperti bau ikan. Anyir dari mulai depan pintu sampai dapur. Terus suasana yang sedikit adem, lembab. Suasananya walaupun rumah mewah begitu, suasana mistisnya itu seperti bertentangan dengan tubuh saya waktu itu. Si Budi ini kemungkinan upgrade tuyul ya? Tadi Abah bilang kan tuyul terendah dia beli. Iya, mungkin dia bisa ngambil lagi. Cuma waktu itu saya tidak mengikutin ceritanya Budi. Setahu saya waktu itu dia ambil yang upgrade yang terendah. Apakah dengan upgrade terendah dia tidak memenuhi target, akhirnya dia beli lagi, saya nggak ngerti begitu. Itu hanya dia yang menjalankan. Tadi yang tertinggi berapa? 10 juta? 10 juta. Itu bisa menghasilkan berapa? Kisaran 1,5 juta sampai 2 juta sehari. Cukup ya untuk membeli kemewahan? Cukup. Dengan tuyul 10 jutaan itu? Cukup. Tanpa usaha yang lain? Tanpa usaha yang lain. Sampai istri keberapa Abah tinggalkan? Yang ketiga terakhir itu. Nggak bertemu lagi? Sudah tidak bertemu lagi. Sampai sekarang saya masih kontak dia dan masih sudah menikah yang ke-6 kali. Bisa dihubungi sekarang? Sekarang nomornya ganti sayanya. Sayangnya? Saya nomornya ganti. Kalau ada sih mungkin saya masih kontak. Bisa. Itu kejadian ngobrol. Enggak, HP saya itu waktu itu kan hilang, bukan ganti. Saya kejadiannya itu pas lagi malam tahun baru kemarin. Saya telepon. Ceritalah begini-begini, saya udah nikah 6 kali bang. Loh kamu masih begitu? Masih lah bang. Usaha apa lagi bang? Wah kamu hebat nih, istri sudah 6 kali. Sampai detik ini masih? Saya rasa masih 6, yang ke-6 ini. Karena waktu itu tahun baru, sekarang bulan Juni, baru 6 bulan, masih yang itu. Masih ya? Masih yang baru. Dan yang masih ke-6 kali. Profesi tuyul masih dia jalanin juga sekarang. Katanya sekarang pindah bukan di tempat yang dia pertama lakuin. Pindah lagi, dia kan banyak sekali rumah. Pindah kota? Enggak, masih di dalam satu kota itu, tapi pindah tempat, pindah rumah. Si Budi ini hanya percaya ke Abah ya? Iya, karena perjalanannya saya Erul Budi itu perjalanan yang saya mengantarkan dia sampai dia sukses itu hanya bertiga, dan rahasia itu pun sampai detik ini saya tidak memberitahukan ke orang itu.
Gimana ini kalau mereka nonton? Saya yakin Budi enjoy aja dan pasti ketawa. Gitu. Nggak akan marah deh. Tidak akan marah. Dari cerita Abah ini Gunung berarti tempat itu untuk tuyul-tuyulnya tuyul-tuyul KW1 nih kayaknya. Selalu KW1. tokcer ya. Iya. Mereka yang datang langsung berhasil. Kan kebanyakan proses gagal lagi. Iya. Ini itu gimana kalau banyak subscriber minta anterin gimana? Aduh, up. Biasanya kan ada nih iya. KMM. Kalau untuk hal itu mohon maaf. Ya. Jadi untuk yang saya bisa lakuin ya itu yang profesi saya seperti menagih utang itu. Ya. Kalau yang lain mohon maaf up. Berapa nilai asetnya kalau bisa ditaksir? Ya sekarang dalam perjalanan waktu itu 2005, sekarang 2022. Sudah berapa coba Abah? Ada M? Ya kisaran segitulah. Karena saya tadi lihat kan sudah ada kebun kelapa sawit. Iya, dia rumah gedong, tanah banyak, mobil segala macam. Mobil. Udah M ya? Udah M lah, udah kepala M. Dan masih sekarang juga. Iya. Masih menggelutin. Nggak tahu tuh hasilnya ujungnya seperti apa Abah nanti ya? Nggak tahu karena dan perjanjian dengan kuncennya. Ya itu yang belum saya tahu, itu perjanjian nanti akhir endingnya itu bagaimana saya nggak tahu, dan dia Budi pun tidak bercerita ke saya tentang itu. Pesan untuk pemirsa, baik nggak tuyul itu? Silakan Mbah. Untuk pemirsa, jikalau kita menemukan hal-hal yang seperti aneh begitu, saya pun mendapat bocoran ataupun mendapat sedikit info, sebaiknya kalau uang kita itu lebih aman kita simpan di bank gitu. Dan kalaupun ada uang yang sedikit receh, misalkan dalam kelipatan 100 ribuan 10, mendingan lebih aman di strapless. Itu susah ya? Itu susah. Itu untuk korban, pesan untuk korban. Iya. Kalau dan untuk Budi, kalau kamu menyaksikan acara Malam Mencekam episode ini, sudahlah kamu berhenti. Kasihan, banyak sekali korban yang kamu sia-siakan. Saya sebagai sahabat kamu, sebagai saudara kamu mengingatkan, sudahlah cukup. Ada penyesalan di hati Abah? Penyesalan sangat luar biasa, menyesal. Jadi ibaratnya begini, kita memberi pertolongan kepada teman itu, apa sih kebanggaan bagi saya. Kalau memang kejadian saya seperti mengantar Budi sampai sekarang dengan hal yang begini, saya sangat menyesal sekali. Walaupun hanya saya itu mengantarkan dia menjadi sukses, cuma saya hanya menyesal karena jalan yang ditempuhnya itu salah. Jadi pesannya untuk para penonton, jangan ya? Jangan, mendingan janganlah, kita mencari rezeki yang halal sebisa mungkin, walaupun sedikit kita tetap bersyukur. Lebih baik di jalan Allah. Lebih baik di jalan Allah, karena kita bersyukur itu Allah tidak akan menghentikan rezeki kita. Oke, seperti yang sudah Abah Majam rasakan. Lebih nyaman setelah hijrah. Lebih nyaman. Alhamdulillah, lebih berkah. Baik, Sobat MM, itulah kisah nyata pembelian tuyul yang diantar oleh Abah Majam. Temannya sampai sekarang, sampai saat ini masih melakukannya dan masih kaya. Oke, ini adalah kisah nyata, tapi dari kami jangan coba-coba untuk mengikuti jejak Budi. Betul sekali. Jangan ikuti jejak Budi. Ini adalah tindakan yang terlarang. Dan dilarang oleh agama. Betul. Cerita kisah Abah ini adalah contoh untuk kita semua. Gitu Bah ya. Betul. Kita ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Begitu saja dari kami, Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.